Bismillah Usmi. Pertama, apa makna baik terhadap bibak kata ya dalam Al-Quran. Kedua, penjelasan atas kemuliaan Sayyidah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, berapa hari dalam Ka'bah, bagaimana makan dan minumnya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sudah masuk ke dalam rincian dari peristiwa kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saya kutip sebagian dari kisah kelahiran Sayyidina Ali itu dalam buku Perjalanan Pulang Tanpa Kembali. Jadi, dan itu berangkat dari hadis, dari riwayat ketika Sayyidah Fatimah binti Asad sallallahu alaiha, ibunda asuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baginda Nabi cintai, itu berziarah, tawaf di sekitar Ka'bah. Dan itu bukan tawaf yang pertama. Artinya selama masa kandungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidah Fatimah binti Asad itu memang sudah sering tawaf di sekitar rumah Tuhan. Itu keistimewaan yang dikaruniakan kepada mereka yang bisa berada dekat dengan tanah suci. Jadi bisa tawaf dengan bayi dalam kandungan. Nah, saya pernah berangkat ketika kuliah di Suriah itu, jadi mahasiswa di sana, berangkat umroh naik bis. Dan di perbatasan, kami sudah lewat Yordan, mau masuk perbatasan Saudi. Jadi mungkin garis tipis di peta itu adalah daerah tak bertuan. Pos Yordan kami lewati, pos Saudi belum terima. Nah, bis itu terhenti sejenak karena ada sepasang suami istri yang bawa bayi merah, dan bayi merahnya ini tidak ada di paspor. Ternyata selidik punya selidik, rupanya mereka pasangan Libanon yang sudah hijrah ke Eropa. Istrinya itu misalnya hamil 7 bulanan begitu, ingin umroh dulu, ingin menawafkan, ingin tawaf dalam keadaan mengandung itu. Tapi ketika sampai di Damaskus, bayinya lahir duluan. Gitu, itu singkat cerita. Nah, demikian Sayyidah Fatimah binti Asad sallallahu alaihi, beliau itu tawaf dengan bayi dalam kandungan. Dan pada satu di antara tawaf itu lalu merasakan, mungkin ya merasakan sudah dekat begitu. Lalu beliau bergantung pada tirai Ka'bah. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah, wahai Tuhannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu. Beliau pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang juga dikisahkan dalam riwayat. Lalu terdengar suara bergemuruh. Nah, ini yang sering saudara saksikan. Sayyidina Ali itu, Sayyidah Fatimah binti Asad sallallahu alaiha, sebetulnya tidak masuk dari pintu Ka'bah, tapi bagian belakang pintu Ka'bah. Jadi yang berseberangan dengan pintu Ka'bah, yang orang sering sebut dengan multazam. Pintu Ka'bah itu, di sini pintu Ka'bah, ini bagian yang berhadapan dengan itu, di dekat rukun Yamani. Kalau saudara berkesempatan melihat satu saat Ka'bah tanpa tirai, misalnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu terjadi pergantian tirai, kiswah Ka'bah itu diganti pada 9 Dzulhijjah ketika jemaah haji wukuf di Arafah. Jadi tidak ada artinya Ka'bah tidak seramai biasanya karena semua jemaah haji berada di padang Arafah. Nah, itu Ka'bah diganti. Dan saudara bisa googling juga sekarang itu. Saudara akan menemukan urut-urutan bata-bata yang unik, seakan-akan pernah ada pintu sebelumnya di situ. Kalau teman-teman bisa googling dan memperlihatkan, luar biasa. Jadi di dekat rukun Yamani, misalnya birthplace of Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu terlihat persis. Saya sebetulnya punya di HP tapi mesti dicari dulu agak lama. Susunan bata-batanya itu agak berbeda, yang menandakan di situ pernah ada pintu. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadirkan. Sekarang mereka sedang bekerja di balik layar
untuk menghadirkan nah itu pintu yang atau bagian dinding Ka'bah yang terbuka ketika ada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk ke dalam Ka'bahnya itu bukan tanpa kebetulan, tetapi sebagaimana terdengar seruan kepada Sayyidatina Maryam salamullah alaiha pada waktu kelahiran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, kepada Sayyidatina Fatimah binti Asad juga ada seruan. Pintu Ka'bah kemudian terbuka dan Sayyidah Fatimah binti Asad salamullah alaiha diundang untuk memasukinya. Kemudian terdengar suara lagi, dia tertutup. Sayyid Abbas ibn Abil Muttalib, dari riwayatnya dari Yazid bin Kan'ab, lalu kepada Abbas ibn Abil Muttalib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pada teman-teman yang telah luar biasa. Saudara bisa melihat susunan yang berbeda di belakang itu. Jadi mohon izin saya menggunakan ini tangan kanan saya sebetulnya. Nah, ini rukun Yamani. Ya, ini rukun Yamani. Tapi ke arah sini susunan saudara bisa melihat ada bagian yang Nah, ini nih seperti Pintu. Barangkali Gus Dian yang lebih dekat dengan gambar bisa menunjukkannya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Susunannya itu berbeda sendiri. Dia terlihat seperti pintu. Nah, ini tepat sekali gambar yang dipilih oleh kawan-kawan karena ada susunan ya yang diberi pagar keemasan itu, dan ada satu bagian yang menyerupai pintu. Ini persis berseberangan berhadapan dengan yang disebut dengan pintu Ka'bah sekarang ini, Multazam sekarang ini. Jadi ini satu di antara yang diyakini bahwa disitulah dinding Ka'bah terbuka dan menjadi pintu tempat masuknya Sayyidatina Fatimah binti Asad salamullah alaiha. Bagi kawan-kawan kru, kalau ada link dari gambar ini bisa ditampilkan di room chat, sehingga menurut saya ini gambar indah sekali. Tentu Ka'bah penuh berkah. Bibak kata tadi, Alhamdulillah Muslim, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakah. Nah, ini ada di bawahnya itu pondak ini penuh berkah, gambar yang sangat istimewa karena kerinduan juga untuk berziarah kepada Baitullah, rindu untuk bergantung di kiswah Ka'bah, mengambil keberkahan rukun Yamani, Sadirwan, itu bagian pondasi awal yang putih itu yang saudara bisa lihat di bagian bawah, dan ada pintu tempat kelahiran Nabi Muhammad. Selagi gambarnya masih ada di sini, ini sudut ini saudara, ini sebetulnya bagian yang jarang saya sampaikan kecuali pada jemaah yang kebetulan hadir bersama. Di bagian ini rukun Yamani sebetulnya adalah sudut tempat sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota suci Mekah, waktu itu kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kita tahu sejarah perpindahan kiblat itu di Madinah. Masjidnya disebut Masjid Qiblatain. Jadi ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullah, baginda Nabi itu sholat dengan satu catatan, yaitu tidak pernah membelakangi Ka'bah. Nah, itu saya sampaikan karena kemudian jemaah saya juga mengambil keberkahan dari tempat sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis ini, saudara, kalau dari arah rukun Yamani ini dari rukun Yamani, lalu kita tembus, kita tarik garis lurus ke pintu. Jadi kan di seberang sini ini, di sebelah sananya pintu. Tarik garis lurus ke pintu, itu lurus menuju Babus Salam di tempat sa'i, lurus menuju tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lurus terus sampai Masjidil Aqsa. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa itu, menghadap Baitul Maqdis itu, tidak pernah membelakangi Ka'bah. Dan itu areanya adalah area sekitar rukun Yamani dan tempat kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu.
Dan itu kadang-kadang disampaikan atau tidak, karena bagian ini sebetulnya bagian yang cukup jarang. Jadi orang kebanyakan menyemut itu di Hajar Aswad, depan pintu Ka'bah, di belakang Makom Ibrahim, dan Hijr Ismail. Justru bagian ini itu bagian yang agak jarang. Padahal disitulah tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi selama sholat di Baitullah tidak pernah membelakangi Ka'bah. Ada satu PR lagi, bukan PR. Ada satu undangan ketertarikan informasi lagi, yaitu ketika baginda Nabi dimi'rajkan, sekarang bulan Rajab, ketika baginda Nabi dimi'rajkan, dari mananya Ka'bah baginda Nabi dimi'rajkan? Karena Masjidil Haram dulu bukan Masjidil Haram yang sekarang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Dulu belum jadi Masjidil Haram seperti yang kita ketahui sekarang. Bahkan di dalam Ka'bah masih ada berhala, belum futuh Mekah, baginda Nabi belum hijrah. Jadi ketika baginda Nabi turun membawa berkah hadiah sholat itu, lalu kita sholat di depan Baitullah, di mananya di Baitullah itu baginda Nabi di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang. Ali